Kita perbarui informasi terkini operasi penyelamatan korban erupsi Gunung Dukono termasuk bagaimana kesiapan evakuasi udara oleh TNI Angkatan Udara. KB telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdan. Selamat sore Pak Iwan, boleh update informasi bagaimana hasil pencarian sisa korban yang belum ditemukan sejak Sabtu pagi tadi? Baik, selamat malam rekan-rekan MTV semuanya. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini merupakan hari kedua daripada pelaksanaan operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia akibat erupsi Gunung Dukono. Dengan jumlah target pencarian yaitu 3 orang, di mana 2 orang warga negara asing, Singapura, dan 1 orang warga negara Indonesia atas nama Angel. Dan tadi pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang jenazah. 1 orang jenazah, namun demikian 1 orang jenazah tersebut belum bisa kita rilis atas nama siapa, dikarenakan untuk wajah sulit dikenali. Okay. Dan juga tadi pada pukul 18.20 waktu Indonesia Timur, korban berhasil dievakuasi dan tiba di posko dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Demikian. Okay. Baik, penemuan 1 jenazah yang tadi berhasil dievakuasi, apakah titik lokasi penemuan itu juga bisa menggambarkan ataupun memberikan jalan untuk penemuan 2 jenazah yang belum ditemukan hingga saat ini, Pak Iwan? Baik, tadi pada saat yang bersamaan tim seru udara, baik dari Brimob dan Basarnas, sama-sama mengeluarkan 1 unit drone. Jadi ada 2 drone yang bergerak. Untuk korban yang 2 orang, tadi sempat terlihat titiknya ada di mana. Jaraknya kurang lebih 100 sampai 150 meter dari penemuan korban yang kita temukan. Demikian. Baik, lantas bagaimana skenario lanjutan untuk berupaya mencari 2 korban yang masih hilang ini? Baik, tadi sebenarnya kalau situasi memungkinkan, yang 2 tersebut yang terlihat objek itu, kita sebetulnya dari tim SAR gabungan ingin melakukan evakuasi. Namun demikian, erupsi Gunung Dukono yang masih terus berlangsung dan mengeluarkan abu vulkanik dan material-material, dan juga hujan yang deras di sana sehingga terjadi banjir juga di atas, sehingga tidak bisa dilakukan untuk melakukan proses evakuasi. Dan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada dan faktor keamanan bagi tim pencari atau tim rescue, tim SAR gabungan, untuk itu kami tadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur menarik SRU atau Search and Rescue Unit untuk kembali ke titik aman. Dan sementara tim sudah kembali dengan faktor keamanan. Baik, Pak Iwan, apakah topografi ini juga menjadi perhitungan tim SAR untuk melakukan pencarian? Bagaimana kemudian menurut tim SAR medan yang harus ditempuh tim untuk mencari 2 korban sisanya? Ya, berdasarkan pencarian hari ini, kami melakukan pencarian tim SAR gabungan membutuhkan waktu sampai ke titik penemuan objek itu 8 jam. Oke. Kalau berjalan normal mungkin sekitar 6 jam, dan dengan terjalnya medan dan situasi dan kondisi baik cuaca dan erupsi yang terus berlangsung, sehingga kami dalam proses evakuasi juga membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Dan cuaca yang memang sangat luar biasa, panas, terik, dan tiba-tiba hujan besar, dan juga erupsi yang intervalnya 30 sampai 60 menit
sehingga menyulitkan dalam proses evakuasi. Baik, Pak Iwan, kalau kita lihat dari gambar ini, kontur tanahnya terlihat agak gempur begitu ya, didominasi kerikil-kerikil dan tidak ada tanah yang memang kondisinya kuat begitu. Apakah memang sebenarnya Gunung Dukono ini memang layak untuk dilakukan pendakian atau sebenarnya di luar standar masyarakat untuk melakukan pendakian? Kalau untuk melihat situasi dan kondisi yang ada, kami tidak bisa memberikan keterangan hal tersebut ya. Oke. Kemudian bahwa Gunung Dukono sejak tahun 2003 berdasarkan informasi dari PPG Dukono bahwa statusnya sudah level 2 waspada. Oke. Radius aman itu sekitar 4 kilo dari bibir kawah. Demikian. Yang jadi pertanyaan besarnya adalah kita punya sistem yang dapat mendeteksi pergerakan dari gunung aktif begitu ya. Artinya ketika ada pendaki terus kemudian Gunung Dukono ini erupsi, tidak ada peringatan dini untuk para pendaki menjauh dari area gunung karena akan meletus begitu. Sebetulnya dari PPMBG dan pemerintah daerah sudah memberikan surat edaran bahwa Gunung Dukono ditutup secara permanen. Oke. Jadi tidak boleh lagi ada pendakian, dan pendakian pun paling aman itu sekitar 4 kilo radiusnya dari bibir kawah. Oke, ini mungkin masih menjadi perhatian begitu ya, dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah yang memang memiliki gunung yang masih aktif berpotensi meletus begitu ya. Apa kemudian yang dapat Anda sarankan bagi pemerintah daerah yang memiliki gunung aktif dan saran bagi para pendaki yang ingin mendaki gunung, apa yang harus mereka perhatikan agar menjaga keselamatan? Baik, bagi para pendaki sudah tentu dalam melaksanakan pendakian harus mematuhi aturan-aturan yang ada dan mematuhi juga jika adanya larangan-larangan yang sudah diberikan oleh PPMBG. Dan kami berharap bahwa ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa PPMBG sudah memberikan ketentuan bahwa larangan dengan level 2 waspada, dan pemerintah daerah juga sudah memberikan surat edaran tidak boleh ada pendakian atau ditutup. Dan ini saya harapkan semua pendaki harap mentaati ya, supaya tidak ada lagi korban-korban yang lainnya, dan ini berlaku mungkin untuk semua seperti itu. Baik, mungkin terakhir Pak Iwan, rencana evakuasi lanjutan besok apa yang harus dipertimbangkan, baik cuaca, unit pencarian dan lain sebagainya, termasuk kemungkinan meminta bantuan unsur lain seperti TNI Angkatan Udara mungkin? Baik. Sampai sejauh ini kami juga di sini sudah berkolaborasi ya dengan jajaran TNI. Sudah tentu kami juga tadi sudah berkolaborasi dengan baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dalam melaksanakan proses evakuasi. Namun kami melihat akan erupsi ya, sampai saat ini kami dengan mempertimbangkan keamanan juga untuk melakukan pencarian melalui darat, ya. Oke, baik Pak Iwan, kita beri dukungan untuk Basarnas Ternate melakukan pencarian 2 korban yang masih hilang. Terima kasih Iwan Ramdhani bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat kembali bertugas.